Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289 dari kelas Manajemen dan Risiko Bisnis 6B. Jadi langsung saja, maksud dan tujuan saya di sini ingin memaparkan kembali materi yang kelima, yaitu manajemen konflik. Nah, berikut ada beberapa PowerPoint tentang manajemen konflik. Nah, pengertian dari manajemen konflik itu tersendiri adalah proses membatasi aspek negatif konflik sambil meningkatkan aspek positif konflik. Tujuan manajemen konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan hasil kelompok, termasuk efektivitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi. Konflik yang dikelola dengan benar dapat meningkatkan hasil kelompok. Serta selanjutnya orientasi solusi penyelesaian konflik. Nah, orientasi kalah-kalah adalah jenis konflik yang cenderung berakhir negatif bagi semua pihak yang terlibat. Orientasi menang kalah menghasilkan satu pihak yang menang, biasanya dengan mengorbankan pihak lainnya. Orientasi menang-menang adalah salah satu konsep yang paling penting untuk resolusi konflik. Selanjutnya adalah metode pemetaan lain. Define and measure the problem. Langkah pertama dalam metode ini adalah mendefinisikan dan mengukur masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat diadukan, seperti apa yang ingin dilakukan untuk mencegah masalah yang berpotensi konflik, kapan dan di mana masalah itu terjadi, apa arti penting masalah bagi organisasi, serta analisis cause and effect relationship ketika permasalahan yang ada sudah berhasil didefinisikan, maka penting untuk mencari tahu akar penyebab masalah dan pahami bagaimana masalah itu saling berhubungan dengan satu sama lainnya. Serta kumpulkan sampel data yang terkait dengan masalah dan lakukan analisa root cause untuk mengidentifikasi alasan. Selanjutnya ada metode pemetaan lain. Kenapa masalah itu muncul? Analisis ini akan membentuk dasar untuk menentukan solusi yang mampu mencegah terulangnya kembali masalah yang sama, serta improve, yaitu melakukan tindakan pengecekan kembali terhadap permasalahan yang sudah definisikan dan diukur, serta kontrol, melakukan tindakan kontrol dan mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hasil. Serta selanjutnya itu ada perumusan masalah konflik. Nah, perumusan masalah harus bermakna pernyataan negatifnya, diantaranya itu yaitu rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh seorang pemimpin, serta perseteruan yang berkesinambungan pasca suatu rapat kerja sehingga membuat suasana kerja menjadi kurang kondusif. Serta yang ketiga yaitu pembagian kerja yang tidak merata sehingga membuat pegawai menjadi tidak peduli terhadap kegiatan unit. Serta yang keempat, komunikasi yang tidak lancar di unit kerja sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara seorang pemimpin dan juga seorang staf. Serta yang terakhir adalah ketimpangan distribusi kewenangan antar pejabat, pengawas, menyebabkan lingkungan kerja tidak kondusif, serta skala prioritas konflik. Nah, di skala prioritas konflik ada metode penentuan prioritas berdasarkan magnitude, yaitu menunjukkan berapa banyak orang di sekitar organisasi atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut. Selanjutnya ada severity, adalah besar kerugian ditimbulkan. Selanjutnya ada vulnerability, juga bisa dinilai dari tersedianya infrastruktur untuk mengatasi konflik tersebut, ketersediaan tenaga ahli dan juga peralatan. Serta komunikatif publik and political concern, adalah kepedulian atau dukungan politis dan dukungan publik adalah yang bermaksud dalam hal ini rekan-rekan kerja dan lingkungannya itu
lingkungan unit Anda. Serta yang terakhir ada affordability, yaitu menunjukkan ada tidaknya ketersediaan data atau informasi. Selanjutnya itu ada metode pengembangan pertanyaan-pertanyaan pejabat administrator. Nah, property, yaitu apakah program intervensi yang sudah ada dapat mengatasi konflik yang saat ini terjadi, serta ekonomik, yaitu apakah yang ditimbulkan dampak ekonomi dari masalah konflik tersebut, apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik tidak ditangani, serta acceptability, yaitu akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ingin butuh penyelesaian atau jalan keluar dari konflik yang terjadi. Selanjutnya ada resources, yaitu apakah sumber daya tersedia atau potensial tersedia. Dan terakhir adalah legality, yaitu apakah ada dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada penyelesaian konflik, yaitu di penyelesaian konflik adanya negosiasi. Nah, di negosiasi ini adalah bagian penting dari resolusi konflik dari setiap upaya negosiasi yang mencoba menggabungkan konflik positif. Sejak awal berhati-hati untuk tidak membiarkannya menjadi menurun dan menjadi konflik negatif. Nah, yang kedua adalah mediasi. Mediasi konflik yang dimaksud adalah pendekatan yang sangat cocok untuk perselisihan antara rekan kerja, kolega, atau rekan sejawat. Khususnya konflik interpersonal yang mendalam, perselisihan multikultural atau multi etnis. Selanjutnya adalah gaya mengelola konflik. Nah, konflik ini dipengaruhi oleh konsentrasi pada kebutuhan orang lain dan konsentrasi pada kebutuhan kita sendiri. Konsentrasi ini memunculkan 3 jenis perilaku, yaitu yang pertama ada konsentrasi yang rendah pada kebutuhan diri sendiri dan konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan orang lain yang menyebabkan seseorang memiliki perilaku pasif. Nah, konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan sendiri dan konsentrasi yang rendah pada kebutuhan orang lain menyebabkan perilaku yang agresif. Serta yang terakhir adalah konsentrasi yang sedang atau tinggi pada kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku yang asertif. Serta selanjutnya itu ada penyelesaian konflik, intervensi langsung melalui negosiasi. Strategi ini dipergunakan apabila permasalahan konflik yang terjadi dalam organisasi terkait dengan hal yang sangat teknis, seperti konflik akan data atau informasi yang bias antara pejabat yang berada di bawahnya, atau antar konflik distribusi pekerjaan yang tidak merata antara staf. Selanjutnya itu strategi penyelesaian konflik. Nah, intervensi langsung melalui perjanjian kompensasi. Bisa saja pejabat administrator langsung terlibat dalam penyelesaian konflik dapat mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan menerapkan kompensasi. Sebagai contoh, apabila terjadi pertentangan di antara pegawai dalam konteks distribusi pekerjaan atau penugasan, seorang pejabat administrator dapat saja memberikan kompensasi bagi pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapat porsi penugasan. Dia dapat melakukannya dengan menambahkan beban atau tanggung jawab, namun diberi peluang untuk menangani pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya yaitu mediasi pihak ketiga, yaitu apabila seorang pejabat administrator tidak dapat menyelesaikan konflik dengan baik dalam unit organisasinya, maka cara lain yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan konflik adalah dengan mengundang pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator atau arbitrator. Orang yang ditunjuk sebagai mediator harus mempunyai keahlian profesional dalam menyelesaikan konflik. Pihak ketiga itu adalah pihak netral, bisa berbentuk konsultan psikologi atau konsultan hukum, atau bahkan bisa melibatkan pengadilan tata usaha negara sekalipun. Selanjutnya instrumen penanganan konflik, yaitu 5 gaya penyelesaian konflik gaya Thomas Kilmann. Yaitu yang pertama ada akomodatif, yaitu strategi akomodatif pada dasarnya mencakup memberikan pihak lawan apa saja yang diinginkannya. Penggunaan komunikasi sering terjadi ketika salah satu pihak berkeinginan untuk menjaga perdamaian atau menganggap masalah ini sebagai hal yang sepele. Sebagai contoh, sebuah bisnis yang membutuhkan pakaian formal dapat melembagkan kebijakan Jumat casual. Sebagai
sebagai cara yang berisiko rendah untuk menjaga perdamaian dengan pangkat dan arsip. Namun, karyawan yang menggunakan akomodasi sebagai strategi manajemen konflik utama dapat melacak dan mengembangkan kebencian. Serta yang kedua adalah menghindari. Strategi penghindaran berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, penghindar berharap masalah terselesaikan dengan sendirinya tanpa konfrontasi. Mereka yang secara aktif menghindari konflik seringkali memiliki harga rendah atau memegang posisi kekuasaan rendah. Dalam beberapa keadaan, menghindar dapat berfungsi sebagai strategi manajemen konflik yang menguntungkan, seperti setelah pemecatan karyawan yang populer tetapi tidak produktif, mempekerjakan pengganti yang lebih produktif untuk posisi itu, menenangkan banyak konflik. Nah, yang ketiga itu ada berkolaborasi. Kolaborasi bekerja dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Kolaborasi meskipun bermanfaat membutuhkan komitmen waktu yang signifikan yang tidak sesuai untuk semua konflik. Sebagai contoh, seorang pemilik bisnis harus bekerja secara kolaboratif dengan manajer untuk membuat kebijakan. Tetapi pengambilan keputusan secara kolaboratif mengenai persediaan kantor menghabiskan waktu yang lebih baik untuk kegiatan lainnya. Serta selanjutnya itu berkompromi. Nah, strategi kompromi ini biasanya meminta kedua belah pihak dari konflik untuk melepaskan unsur-unsur posisi mereka untuk membangun solusi yang dapat diterima. Jika tidak disetujui, strategi ini paling sering terjadi dalam konflik di mana pihak-pihak memegang kekuatan relatif setara. Pemilik bisnis seringkali menggunakan kompromi selama negosiasi kontak dengan bisnis lain. Ketika masing-masing pihak kehilangan suatu yang berharga seperti pelanggan atau layanan yang diperlukan. Selanjutnya itu ada bersaing. Kompetisi beroperasi sesuai dengan permainan zero sum, di mana satu pihak menang yang lainnya kalah. Kepribadian yang sangat asertif seringkali mundur dari persaingan sebagai strategi manajemen konflik. Strategi kompetitif berfungsi paling baik dalam sejumlah konflik seperti situasi darurat. Secara umum, pemilik bisnis mendapat manfaat dari memegang strategi kompetitif sebagai cadangan untuk situasi krisis dan keputusan yang menghasilkan net buruk seperti pemotongan gaji atau PHK. Selanjutnya adalah langkah strategi penyelesaian konflik. Nah, di langkah strategi penyelesaian konflik itu ada komunikasi tertulis. Jika masalah telah meningkat atau salah satu karyawan memiliki temperamen panas, komunikasi tertulis mungkin merupakan cara yang lebih efektif untuk meruntuhkan tembok menyelesaikan konflik. Mintalah setiap karyawan untuk menulis surat kepada yang lain, menguraikan masalahnya dengan menulis surat alih-alih berbicara langsung. Dengan menulis surat ahli berbicara langsung, mereka mendapat manfaat dari kesempatan untuk lebih hati-hati memilih kata-kata mereka. Mereka juga dapat memastikan bahwa pertukaran tidak meletus menjadi pertandingan yang berteriak. Selain itu, menulis surat menyediakan sarana untuk mendokumentasikan komunikasi ini dengan mudah. Selanjutnya itu ada sesi mediasi. Terkadang dua individu dalam konflik tidak dapat menyelesaikannya bersama tanpa bantuan pihak ketiga. Jika konflik pekerja Anda meningkat ke titik di mana intervensi luar diperlukan, buatlah sesi mediasi. Latih anggota staf dalam seni mediasi. Izinkan staf ini untuk duduk bersama orang-orang yang bertikai dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang produktif. Nah, langkah yang ketiga itu kerjakan kompromi. Mintalah setiap seseorang untuk memberi sedikit dan mengambil sedikit dengan mengatur kompromi di antara keduanya, yaitu
Mintalah kedua anggota untuk datang ke penawaran Anda dan membicarakan masalahnya dengan mereka, menghadirkan kompromi potensial, dan memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan opsi-opsi ini. Dengan mengatur kompromi alih-alih, hanya memilih kepentingan satu anggota di atas yang lain. Anda dapat mengurangi kemungkinan bahwa satu anggota staf merasa diremehkan dengan cara penyelesaian konflik. Nah, langkah yang keempat yaitu pemungutan suara atau vote. Pemungutan suara dapat terjadi metode yang efektif jika misalnya dua karyawan yang memperdebatkan kampanye iklan potensial atau usaha bisnis lainnya. Mengatur pemungutan suara dapat memungkinkan karyawan lain untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan mempertimbangkan hal yang akan didebatkan. Jumlah pilihan-pilihan atas alternatif pilihan yang akan menyelesaikan konflik dan berfungsi sebagai jawaban sekali dan untuk semua. Selanjutnya, agar lebih pahami, berikut ada penjelasan lebih panjang tentang manajemen konflik. Nah, tadi sudah dijelaskan poin-poin dan juga pengertiannya. Maka sekarang akan saya jelaskan pemahaman lebih lanjut tentang manajemen konflik. Jadi manajemen konflik ini juga adalah proses membatasi aspek negatif konflik sambil meningkatkan aspek positif konflik. Tujuan manajemen konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan hari hasil kelompok, termasuk efektivitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi. Konflik yang dikelola dengan benar dapat meningkatkan hasil kelompok. Bisnis dapat mempengaruhi manfaat dari jenis dan tingkat konflik yang sesuai. Itulah tujuan manajemen konflik dan bukan tujuan penyelesaian konflik. Manajemen konflik tidak menyiratkan resolusi konflik. Manajemen konflik minimalkan hasil negatif dari konflik dan mempromosikan hasil positif dari konflik. Dengan tujuan itu meningkatkan pembelajaran dalam suatu organisasi. Konflik yang dikelola dengan benar meningkatkan pembelajaran organisasi dengan cara meningkatkan jumlah pertanyaan yang diajukan dan mendorong untuk menentang status QO. Konflik organisasi di tingkat interpersonal termasuk perselisihan antara teman sebaya dan juga konflik atas bawahannya. Nah, yang pertama itu ada orientasi solusi penyelesaian konflik. Jadi ada 3 orientasi penyelesaian konflik, yaitu ada kalah-kalah, menang-menang, dan juga menang kalah. Nah, di orientasi kalah-kalah adalah jenis konflik yang cenderung berakhir negatif bagi semua pihak yang terlibat, sedangkan orientasi menang kalah menghasilkan satu pihak yang menang, biasanya dengan mengorbankan pihak lainnya, serta orientasi menang-menang adalah salah satu konsep yang penting untuk resolusi konflik. Solusi menang-menang yang dicapai dengan tawar-menawar integratif mungkin mendekati optimal bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kooperatif dan bukan kompetitif. Meskipun konsep-konsep menang-menang adalah orientasi yang ideal, gagasan bahwa hanya ada satu pemenang yang secara konstan diperkuat dalam budaya Amerika. Nah, di orientasi menang kalah diproduksi di masyarakat kita dalam kompetisi atletik, masuk ke program akademik, sistem promosi industri, dan sebagainya. Individu cenderung mengeneralisasi tujuan dari situasi menang kalah dan menerapkan pengalaman-pengalaman ini pada situasi yang tidak tepat. Mentalitas semacam ini dapat merusak ketika berkomunikasi dengan kelompok budaya yang berbeda yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam negosiasi, dan juga bisa membuat pihak yang kalah merasa hal tersebut sesuatu yang hal biasa-biasa saja. Nah, yang kedua itu pemetaan masalah yang berpotensi konflik. Nah, dalam rangka mengembangkan keterampilan para pejabat administrator dalam penyelesaian konflik, hal ini yang harus dilakukan adalah bagaimana cara pejabat tersebut berhasil memetakan
memetakan permasalahan yang berpotensi konflik melalui pertanyaan-pertanyaan strategis berikut. Diharapkan para pejabat administrator dapat memetakan masalah-masalah yang berpotensi konflik seperti pertanyaan-pertanyaan apakah konflik itu sesuatu yang baik atau buruk bagi organisasi ataukah sesuatu yang netral, serta pada level mana konflik tersebut muncul, serta bagaimana tingkat kedalamannya, serta yang terakhir mengapa konflik tersebut bisa muncul. Nah, langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan konflik adalah mengenali permasalahan konflik dengan memetakan jenis-jenis konfliknya terlebih dahulu dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah konflik soal sumber daya dalam organisasi, atau konflik yang berkaitan dengan tujuan organisasi, atau konflik yang berkaitan dengan identitas, persoalan personal atau terkait bidang tugas. Nah, adapun teknik lain dalam mengidentifikasi akar permasalahannya yaitu metode pemetaan masalah seperti define and measure, analysis, cause and effect relationship, improve and control. Nah, di define and measure the problem, langkah pertama dalam metode ini adalah mendefinisikan dan mengukur masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan seperti apa yang dilakukan untuk mencegah masalah yang berpotensi konflik, kapan dan di mana masalah itu terjadi, apa arti penting masalah bagi organisasi, serta yang kedua analis cause and effect relationship. Ketika permasalahan yang ada sudah berhasil definisikan, maka penting untuk mencari tahu akar penyebab masalah dan pahami bagaimana masalah itu saling berhubungan satu sama lainnya. Kumpulkan sampel data yang terkait dengan masalah dan lakukan analisis root cause untuk mengidentifikasi alasan kenapa masalah itu muncul. Analisis ini akan membentuk dasar untuk menentukan solusi yang mampu mencegah terulangnya kembali masalah yang sama. Nah, selanjutnya itu ada improve, melakukan tindakan pengecekan kembali terhadap permasalahan yang sudah didefinisikan dan juga diukur. Kontrol, melakukan tindakan kontrol dan mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Teknik atau alat lain yang juga dapat dipakai untuk menganalisis masalah diantaranya adalah cause and effect, diagram atau biasanya juga disebut Weisbord atau Ishikawa. Tools ini akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama atau tim. Selanjutnya itu ada perumusan masalah konflik. Nah, setelah permasalahan konflik dipetakan, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana para pejabat administrator tersebut merumuskan masalah konflik, menyimpulkan jenis dan sumber-sumber konfliknya, serta bagaimana menentukan prioritas cara penyelesaiannya. Pastikan dalam perumusan masalah-masalah bermakna dengan pernyataan yang negatif. Nah, contohnya itu yang pertama, rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh pemimpin, serta yang kedua perseteruan yang berkesinambungan pasca suatu rapat kerja sehingga membuat suasana kerja kurang produktif, serta yang ketiga pembagian kerja yang tidak merata sehingga membuat pegawai menjadi tidak peduli terhadap kegiatan unit. Nah, yang keempat ada skala prioritas konflik. Jadi konflik dalam organisasi berbagai macam ragamnya, mulai antar individu, sesuai melibatkan kelompok dan organisasi. Pada prinsipnya yang terjadi dalam organisasi harus dituntaskan. Namun untuk mengelola dibutuhkan tingkat selektivitas yang tinggi dalam menyeleksinya. Konflik mana saja yang harus diselesaikan segera dan membutuhkan penanganan secepatnya. Hal ini mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pejabat administrator. Banyak teknik yang digunakan oleh seseorang dalam membuat prioritas konflik yang harus diselesaikan, diantaranya dengan mengembangkan metode-metode penentuan prioritas berdasarkan yang pertama magnitude masalah, menunjukkan beberapa banyak orang di
di sekitar organisasi atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut. Yang kedua adalah severity. Severity adalah besar kerugian yang ditimbulkan. Serta yang ketiga adalah vulnerability, yaitu menunjukkan sejauh mana terjadinya money, material, metode, dan teknologi yang efektif untuk mengatasi konflik. Serta vulnerability juga bisa dinilai dari tersedianya infrastruktur untuk mengatasi konflik tersebut, ketersediaan tenaga ahli dan peralatan, serta yang keempat adalah community, public and political concern, yaitu adalah kepedulian atau dukungan politis dan dukungan publik, dalam hal ini rekan-rekan kerja dan lingkungan unit Anda. Serta yang kelima ada affordability, yaitu menunjukkan ada tidaknya ketersediaan data atau informasi. Nah, untuk pembobotan masing-masing kriteria diberi skor dengan nilai ordinal. Misalnya antara angka 1 yang menyatakan terendah sebagai angka 5 yang menyatakan tertinggi. Setelah diberi skor, masing-masing prioritas konflik dihitung dari skor akhirnya, yaitu antara nilai-nilai skor masing-masing kriteria untuk prioritas tersebut. Nah, di prioritas penanganan konflik dari unit organisasi Pusdiklat X, yaitu ada sebuah tabel yang akan saya jelaskan. Jadi di prioritas konflik adanya konflik kewenangan antar pejabat pengawas, yaitu magnitude-nya 4, severity-nya 3, vulnerability-nya 3, public atau full concert 3, affordability 2, serta final score-nya itu 216. Sedangkan di konflik antar etnis antara staf di unit organisasi, magnitude-nya 1, severity-nya 5, vulnerability 1, public atau full concert 4, affordability 2, sehingga final score-nya itu 80. Nah, di konflik kepentingan ekonomi antara staf dan pejabat pengawas, magnitude-nya 4, severity-nya 3, vulnerability-nya 3, public dan full concern-nya 3, 2, affordability-nya 2, dan final score-nya itu 144. Serta yang terakhir adalah konflik pribadi antara staf, yaitu magnitude-nya 1, severity-nya 4, vulnerability-nya 2, public atau full concern-nya 3, affordability-nya 3, final score-nya tuh 72. Nah, berdasarkan tabel di atas terdapat angka skor tertingginya itu 216. Maka masalah konflik kewenangan antar pejabat pengawas menjadi prioritas 1, dan seterusnya konflik kepentingan ekonomi menjadi prioritas kedua untuk ditangani. Seorang pejabat administrator dapat pula menggunakan metode PIARL dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti priority, apakah program intervensi yang sudah ada dapat mengatasi konflik yang saat ini terjadi. Dan yang kedua adalah ekonomik, apakah yang ditimbulkan dampak ekonomik dari masalah konflik tersebut, apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik tidak ditangani. Serta yang ketiga adalah acceptability, akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ini atau jalan keluar dari konflik yang terjadi. Serta yang keempat ada resources, yaitu apakah sumber daya tersedia atau potensial tersedia. Dan yang kelima adalah legality, apakah ada dasar hukum yang sesuai ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Atau para pejabat administrator juga bisa menggunakan beberapa teknik penentuan prioritas konflik dengan menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan pengembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgensi, seriousness, dan growth dapat diuraikan sebagai berikut. Urgensi yaitu seberapa mendesaknya konflik tersebut harus diselesaikan tanpa memperhitungkan sumber daya yang ada. Dan seriousness ini seberapa besar keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Dan yang ketiga itu ada
growth, yaitu seberapa besar dampak yang ditimbulkan apabila konflik itu dibiarkan. Nah, yang kelima itu ada penyelesaian konflik. Nicholson mencatat bahwa konflik selesai ketika inkonsistensi antara keinginan dan tindakan para pihak yang telah diselesaikan. Yang pertama itu jenis penyelesaian konflik, yaitu ada negosiasi. Nah, negosiasi adalah bagian penting dari resolusi konflik, dan setiap upaya negosiasi yang mencoba menggabungkan konflik positif sejak awal harus berhati-hati untuk tidak membiarkannya menjadi menurun dan menjadi konflik negatif. Perlu dibangun suatu sistem komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara atasan atau supervisor dan bawahan yang akan sangat bermanfaat sebagai modal mediasi alternatif yang dapat menjaga wibawa atasan sambil tetap mendorong dialog yang konstruktif dalam menangani perbedaan pendapat. Nah, yang kedua ada mediasi konflik. Nah, mediasi konflik adalah pendekatan yang cocok untuk perselisihan antara rekan kerja, kolega, atau rekan sejawat, khususnya konflik interpersonal yang mendalam, perselisihan multikultural atau multietnis. Di antara berbagai metode untuk menyelesaikan konflik adalah mediasi perselisihan oleh anggota kelompok yang tidak terlibat dalam perselisihan. Lebih khusus lagi, seorang mediator didefinisikan sebagai orang yang berusaha menyelesaikan konflik antara dua kelompok lainnya dengan campur tangan dalam konflik ini. Sederhananya, mediator dapat dianggap sebagai panduan yang netral yang membantu mengarahkan orang-orang yang berselisih melalui proses pengembangan solusi untuk perselisihan itu. Mediasi pihak ketiga dari konflik membuka jalan untuk komunikasi antara anggota kelompok dalam konflik. Hal ini memungkinkan anggota untuk mengekspresikan pendapat mereka dan meminta klarifikasi tentang sudut pandang anggota lainnya. Sementara mediator bertindak sebagai bentuk perlindungan yang terhadap rasa malu atau kehilangan muka yang mungkin dialami oleh pihak berselisih. Ini dapat dilakukan dengan cara memberi cahaya positif pada rekonsiliasi yang dibuat selama proses mediasi. Mediator juga dapat menawarkan bantuan dalam menyempurnakan solusi dan membuat penawaran berdasarkan setara anggota, menyesuaikan waktu, lokasi pertemuan sehingga mereka saling memuaskan untuk kedua belah pihak. Menurut Forsyth, ada 3 pendekatan mediasi utama, yaitu prosedur inkuisisi, yaitu menggunakan prosedur ini mediator menanyakan kepada pihak-pihak yang berselisih serangkaian pertanyaan, mempertimbangkan 2 rangkaian tanggapan serta dan kemudian memilih dan memaksakan solusi wajib pada para anggota. Prosedur inkuisitorial adalah pendekatan mediasi yang paling tidak populer. Yang kedua adalah arbitrase. Di sini mediasi melibatkan 2 pihak yang berselisih menjelaskan argumen mereka kepada mediator yang menciptakan solusi berdasarkan argumen yang disajikan. Arbitrase adalah yang terbaik untuk konflik intensitas rendah, tetapi merupakan gaya mediasi yang paling disukai secara keseluruhan. Yang ketiga adalah debat. Nah, pendekatan penyelesaian konflik dengan cara berdebat melibatkan diskusi terbuka antara pihak yang berselisih dan mediator tentang masalah penyebab konflik dan alternatif solusi yang potensial. Dalam pendekatan ini, mediator tidak dapat memaksakan solusi wajib. Nah, selanjutnya ada gaya mengelola konflik. Achua dan Luzier dalam buku terkenal mereka Effective Leadership juga menyimpulkan pendapatnya bahwa 5 gaya yang dapat menangani konflik. Gaya pengelolaan konflik ini dipengaruhi oleh dimensi konsentrasi seorang saat mengelola konflik. Nah, yang pertama itu ada konsentrasi pada kebutuhan konsentrasi pada kebutuhan orang lain, atau yang kedua adalah konsentrasi pada kebutuhan kita sendiri, serta yang ketiga adalah konsentrasi ini memunculkan 3 jenis perilaku dalam mengelola konflik. Nah, yang pertama itu konsentrasi yang rendah pada kebutuhan diri sendiri dan konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan orang lain dapat menyebabkan seseorang memiliki perilaku yang pasif.
Serta yang kedua yaitu konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan sendiri dan konsentrasi yang rendah pada kebutuhan orang lain menyebabkan perilaku agresif. Dan yang ketiga itu adalah konsentrasi yang sedang atau tinggi pada kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku yang asertif. Selanjutnya, menurut Achua dan Luzier, dalam mengelola konflik, seseorang dipengaruhi oleh kepribadian dan gaya kepemimpinan seseorang, dan tidak ada gaya pengelolaan konflik yang paling baik untuk semua situasi. Artinya, seseorang pemimpin harus memilih gaya yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang dihadapi. Berikut adalah gambar gaya pengelolaan konflik, manfaat dan kerugiannya. Nah, gaya pengelolaan konflik ada dijelaskan dalam sebuah tabel. Nah, di sebuah tabel gaya pengelolaan konflik disebutkan adalah gaya menghindar atau avoiding conflict style. Nah, manfaatnya itu dapat mempertahankan hubungan meski konflik yang akan terus terjadi. Ruginya itu jika terus dilakukan akan memberikan konflik dalam diri orang tersebut dan konflik tidak dapat diselesaikan. Nah, yang keduanya itu yaitu gaya mengakomodasi, yaitu menyelesaikan konflik dengan cara mengalah, berusaha menyenangkan pihak lain, serta melupakan kebutuhan pribadi, serta situasi menang kalah terjadi. Nah, manfaatnya itu menyenangkan orang lain dengan cara melakukan apa yang mereka inginkan, padahal Anda tidak ingin melakukannya. Ide bagus dari Anda tidak tersampaikan ini diakibatkan Anda ingin orang lain menang. Nah, ruginya itu terjadi ketidakseimbangan hubungan, serta hubungan pada akhirnya tidak berakhir positif. Nah, gaya yang ketiga itu gaya memaksa. Nah, yang disebut gaya memaksa adalah menyelesaikan konflik dengan cara berperilaku agresif, bersikap tidak kooperatif, menggunakan kekuasaan, memberikan rasa takut pada pihak lain, serta mengintimidasi. Serta gaya ini akan tumbuh dan berkembang jika dihadapkan dengan orang yang menghindar dan akomodatif dengan kebutuhan orang lain. Manfaatnya yaitu pengambilan keputusan cepat dilakukan, dan jika pengambilan keputusan benar maka berdampak positif bagi organisasi, serta gaya ini sangat pas pada saat digunakan penyelesaian aksi-aksi yang tidak populer. Ruginya itu jika sering digunakan akan menimbulkan kebencian. Nah, gaya yang keempat yaitu gaya negosiasi. Nah, menyelesaikan konflik dengan asertif, pendekatan give and take, dan bersikap moderat. Yaitu manfaatnya itu penyelesaian konflik relatif cepat dan hubungan masih dapat dipertahankan, sehingga ruginya itu kompromi kadang dapat memberikan hasil yang kontraproduktif. Nah, gaya yang kelima yaitu gaya kolaboratif, yaitu di mana menyelesaikan konflik secara bersama-sama dan solusi juga ditentukan bersama-sama. Saat menggunakan gaya ini, Anda bersikap asertif dan kolaboratif. Gaya ini sesuai jika setiap orang yang terlibat dalam konflik mengutamakan tujuan organisasi di atas tujuan pribadi, memiliki waktu yang cukup, menjaga hubungan menjadi konsentrasi kedua pihak dan bersifat konflik sejawat. Nah, manfaatnya itu yaitu penyelesaian konflik bukan menang kalah, namun berdasarkan solusi terbaik bagi kedua pihak, serta alternatif logis akan diperoleh dalam penyelesaian konflik. Nah, ruginya itu yaitu biasanya memakan waktu yang lama untuk mendapatkan kesepakatan yang diinginkan, serta keterampilan bernegosiasi sangat diperlukan. Nah, yang ketujuh ada strategi penyelesaian konflik. Nah, di strategi penyelesaian konflik ini sendiri yaitu yang pertama ada direct intervention through negotiation, yaitu strategi ini dipergunakan apabila permasalahan konflik yang terjadi dalam organisasi terkait dengan hal yang sangat teknis seperti konflik akan data informasi yang bias antara pejabat yang berada di bawahnya, atau antar konflik distribusi pekerjaan yang tidak merata antara staf.
Konflik seperti ini sebaiknya dapat diselesaikan oleh pejabat administrator dengan mengecek kekurangan data, lalu berusaha untuk dikomunikasikan dan bernegosiasi dengan berbagai pihak yang berselisih agar dicapai kesepakatan antar kedua belah pihak yang berkonflik. Ada beberapa keterampilan yang diperlukan oleh pejabat administrator dalam menyelesaikan konflik dengan metode negosiasi, yaitu yang pertama, para pejabat administrator harus banyak mendengar terlebih dahulu dari pihak yang berkonflik serta jaga hubungan yang baik antara kedua pihak yang berkonflik. Nah, menurut Neil Cass dan Kevin McNaught, ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam mengelola konflik, yaitu respect and integrity. Nah, yang dimaksud respect berarti bahwa seseorang pemimpin melihat tanpa syarat setiap orang dengan hal positif. Yang kedua adalah rapport. Bagian yang penting dari manajemen konflik adalah menjaga hubungan. Hal ini termasuk kemampuan untuk menciptakan hubungan yang tanggap dan perhatian dengan yang lain. Serta yang ketiga adalah resource selflessness, yaitu pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahannya agar dapat dijadikan rujukan untuk menangani konflik secara bijaksana. Nah, yang keempat ada constructive attitude. Dalam menangani konflik, bersikap positif sudah menjadi keharusan bagi seorang manajer. Sikap tersebut tidak hanya bermanfaat bermanfaat, namun sangat penting. Bahkan di situasi di mana orang-orang berkonflik menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam menyelesaikan masalah. Serta selanjutnya itu yang kedua adalah direct intervention through compensation agreement. Bisa saja administrator langsung terlibat dalam penyelesaian konflik dapat mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan cara menerapkan kompensasi. Sebagai contoh, apabila terjadi pertentangan di antara pegawai dalam konteks distribusi pekerjaan atau penugasan, seseorang pejabat administrator dapat saja memberikan kompensasi bagi pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapat porsi penugasan. Nah, yang ketiga itu ada third party mediation. Apabila seseorang pejabat administrator tidak dapat menyelesaikan konflik dengan cara baik dalam unit organisasinya, maka cara lain yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan konflik adalah dengan cara mengundang pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator atau arbitrator. Nah, selanjutnya itu ada ke-8 instrumen penanganan konflik. Sebagaimana dijelaskan di atas, konflik tidak menyenangkan, tetapi kadang-kadang dapat dihindarkan dalam bisnis, tetapi 5 pendekatan itu dapat membantu mengatasinya. Oleh karena itu, perlu dikenali karakteristik konflik dan gaya seseorang dalam mengelola konflik, sehingga dapat kita bersiap diri dan menentukan strategi pengelolaan konflik. Konflik yang tidak dikelola atau tidak dikelola dengan baik menghasilkan kerusakan kepercayaan dan kehilangan produktivitasnya. Seseorang pemimpin akan selalu terekspos dengan beragam konflik baik yang bersifat fungsional maupun disfungsional. Untuk bisnis kecil di mana kesuksesan sering bergantung pada kohesi beberapa orang, kehilangan kepercayaan dan juga produktivitas dapat menandakan kematian bisnis. Selanjutnya, salah satu gaya dari 5 penyelesaian konflik mungkin tepat berdasarkan keadaan, situasi, dan kepribadian dari individu yang terlibat. Nah, yang pertama itu ada akomodatif. Strategi akomodatif pada dasarnya mencakup memberikan pihak lawan apa saja yang diinginkan. Penggunaan akomodasi seringkali terjadi ketika salah satu pihak berkeinginan untuk menjaga perdamaian untuk menganggap masalah ini sebagai hal yang sepele. Nah, yang kedua itu menghindari. Strategi penghindaran berusaha untuk menunda konflik tanpa batas dengan menunda atau mengabaikan konflik. Penghindar berharap masalah terselesaikan dengan sendirinya tanpa konfrontasi. Nah, yang ketiga berkolaborasi. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang diterima oleh semua orang.
Yang keempat adalah berkompromi. Jika tidak disetujui, strategi ini paling sering terjadi dalam konflik di mana para pihak memegang kekuatan relatif setara. Pemilik bisnis sering menggunakan kompromi selama negosiasi kontrak dengan bisnis lain ketika masing-masing pihak kehilangan sesuatu yang berharga seperti pelanggan atau layanan yang diperlukan. Dan kelima adalah bersaing. Kepribadian yang sangat asertif seringkali mundur dari persaingan sebagai strategi manajemen konflik. Strategi kompetitif berfungsi paling baik dalam sejumlah konflik seperti situasi darurat. Nah, yang kesembilan adalah langkah strategi penyelesaian konflik. Ketika karyawan tidak dapat melewati konflik, fokus pada komunikasi terlebih dahulu diikuti oleh strategi resolusi yang lebih agresif, seperti mediasi atau suara kelompok. Dalam dunia bisnis, kehadiran konflik bisa terjadi masalah serius yang perlu segera diperhatikan. Jika pekerja dalam bisnis kecil, Anda tampaknya tidak berinteraksi secara kooperatif seperti apa yang Anda inginkan. Terlibat dalam beberapa resolusi konflik untuk mengatasi masalah ini. Dengan menyarankan berbagai macam strategi sederhana, Anda dapat membantu pekerjaan Anda dalam menempatkan prioritas konflik di belakang mereka, seperti yang pertama mulai diskusi, yang kedua adalah komunikasi tertulis, yang ketiga adalah sesi mediasi, dan yang keempat kebijakan kompromi, kelima pungutan suara atau voice. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya tentang manajemen konflik. Saya mohon maaf bila ada terjadi salah penyebutan kata dan juga makna. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.